Munculnya percikan api di sebuah sekolah di Tulungagung, Jawa Timur memicu kepanikan warga sekitar. Informasinya kami rangkum dengan jumlah korban gigitan anjing rabies bertambah di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT, serta kobaran api melahap 3 unit ruko di Probolinggo, Jawa Timur dalam kilas peristiwa. Kebakaran Pahlawan, ruko. 3 unit ruko di area Ruko Pahlawan, Kota Probolinggo terbakar Rabu malam. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan kobaran api sehingga tidak sampai merembet ke ruko lainnya. 3 mobil dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Komandan Regu 4 Damkar Kota Probolinggo mengatakan, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting salah satu ruko yang menjual komputer. Ya Tuhan. Video amatir merekam ledakan meteran listrik di SMA Katolik Santo Thomas Aquino, Tulungagung, Jawa Timur, Rabu malam. Allah. Percikan api yang muncul beberapa kali membuat warga sekitar panik. Api tidak merembet ke bangunan lain lantaran petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, petugas damkar mengatakan korsleting listrik memicu terjadinya percikan api. Sementara penjaga sekolah mengatakan sebelum kejadian sempat dilakukan perbaikan jaringan listrik di sekolah. 2 warga Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT menjadi korban gigitan anjing rabies Kamis dini hari. Korban diserang anjing saat hendak menyalakan api di dapur. Kedua korban dirawat di Puskesmas Oin Lasi. Peristiwa ini menambah jumlah korban hingga Kamis pagi tercatat menjadi 74 orang. Stok vaksin anti rabies menjadi prioritas karena dugaan angka korban jauh lebih tinggi, mengingat tak semua korban melapor ke Satgas. Tim Liputan CNN Indonesia. Pasangan kekasih di Sukabumi yang diduga akan membawa kabur seorang balita dikeroyok oleh massa. Informasi ini kami rangkum dengan polisi menangkap geng motor di Cimahi dan aksi 2 orang perempuan yang mencuri Al-Quran di sebuah musola di Depok. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Diduga akan membawa kabur balita berusia 3 tahun, pasangan kekasih di Sukabumi dikeroyok massa pada Rabu siang. Peristiwa ini terjadi di Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dari keterangan warga dan pihak keluarga, pelaku terpergok saat menggendong balita yang sedang meronta meminta dilepaskan. Dari penelusuran polisi sektor Cisaat, pelaku pernah mendapatkan perawatan dokter jiwa pada 2021 dan divonis mengidap paranoid schizophrenia setelah kematian istrinya. Polsek Cisaat saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan penculikan tersebut. Gerombolan motor pada Rabu malam berulah dan meresahkan warga di Jalan Pesantren Kota Cimahi. Para pelaku berboncengan menggunakan 5 motor dengan membawa benda tumpul sambil berkendara secara zigzag. Setelah mendapat laporan, petugas kepolisian Polres Cimahi langsung memburu para pelaku. Mereka ditangkap dan digelandang ke Mapolres Cimahi. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono pada Kamis mengungkap para pelaku tergabung dalam geng motor. Mereka bergerombol dari kota Bandung hingga Cimahi untuk mencari lawan dan membuat resah warga. Aksi pencurian Al-Quran terekam kamera pengawas di Musola Nur Umariyah, Limo, Depok, Jawa Barat. 2 orang perempuan mengambil Al-Quran dari rak dan memasukkannya ke dalam tas. Pencurian ini terjadi pada Rabu siang. Pengurus musola yang ditemui pada Kamis mengatakan ada 5 buah Al-Quran yang diambil kedua pelaku. Hilangnya Al-Quran baru disadari saat salah satu jemaah hendak tadarus dan tidak menemukan Al-Quran yang biasa dibacanya. Pengurus musola mengaku mengikhlaskan hilangnya Al-Quran dan tidak memperpanjang masalah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.